Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan akhwat salim hafizahullah. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini kita bisa kembali hadir di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada panutan kita, uswah kita, qudwah kita yaitu Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan masuk ke bahasan ayat ke-183 surat Al-Baqarah. Ayatnya berkaitan dengan puasa. Ayatnya berkaitan dengan siam. Jadi ini yang menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya puasa Ramadan atau haji atau hukum-hukum apapun yang ada dalam syariat yang terkait dengan musim tertentu itu bisa dibahas dengan dua model pembahasan. Yang pertama tematik. Kalau musim puasa yang bahasnya ayat tentang puasa. Kalau musimnya haji bahasnya tentang haji. Itu tematik. Tapi yang kedua ada yang pembahasannya tidak terkait dengan tema tapi urut. Nah, kajian Ahad pagi ini masuk yang kedua. Jenisnya kajiannya memang membahas tentang fikih, berkaitan dengan tafsir, mau bertemu dengan bahasan fikih, bahasan akidah, bahasan akhlak, sejarah atau apapun, tapi tidak dikaitkan dengan tema, tapi kaitannya dengan urutan pembahasan ayat per ayatnya. Jadi mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan begitu seterusnya. Nah, ini yang dilakukan dalam kajian Ahad pagi ini. Sehingga pagi ini kita membahas ayat tentang puasa, padahal bulan Ramadan sudah lewat. Sudah beberapa bulan yang lalu, sekitar 4 bulan. Sekarang kita bulan Muharram. Bulan Ramadan bulan ke-9. Nah, tetapi yang kedua, kita menerapkan apa yang dinasihatkan oleh beberapa ulama, bahwa kita belajar ilmu itu bukan karena sedang kita hadapi, tapi ilmu itu kita pelajari karena kita tidak tahu kapan ilmu itu diperlukan. Bisa jadi pembahasan puasa itu kita perlukan bahasannya besok. Misalnya pas besok hari Senin kita puasa Senin Kemis. Atau mungkin di kesempatan-kesempatan yang lain di luar Ramadan muncul pertanyaan yang terkait dengan puasa dan kita bisa membantu memberikan jawabannya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang akan kita bahas sama-sama ini dimulai dari ayat 183. Nah, ketika masuk ke ayat-ayat seperti ini, karena ini masuk ayat fikih, ayat ahkam, ada tafsir-tafsir khusus yang disusun oleh para ulama. Tema bahasannya tentang hukum. Ada yang berjudul Ayatul Ahkam. Ada yang berjudul Ahkamul Quran. Dan yang judulnya Ahkamul Quran bukan cuma satu penulis, tapi lebih dari satu. Jadi tema tentang Ahkamul Quran ditulis oleh para ulama dan bukan cuma satu dua penulis yang pernah membahas tentang bahasan ini. Ahkamul Quran artinya hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, ayat-ayatnya dikumpulkan kemudian dijelaskan tafsirnya. Berapa jumlah ayat-ayat hukum dalam Al-Quran? Kira-kira 1/10-nya. Kira-kira 1/10-nya atau 10%-nya. Jadi kalau kita lihat hukum-hukum yang dalam Al-Quran,
kalau orang ingin menguasai fikih, salah satu yang harus dipelajari adalah ayat hukum dan jumlahnya tidak banyak. Dan itu harus dihafal. Maka kalau ada orang yang mendalami fikih, jadi sebuah keniscayaan harus menghafal ayat-ayat hukum. Nah, ayat hukum ini diantaranya yang kita bahas ini. Ayat hukumnya diantaranya adalah ayat 183 sampai 187 yang berkaitan dengan puasa. Nah, jumlah ayat hukum yang cuma sekitar 10% dan hukum yang berkaitan dengan syariat ini banyaknya luar biasa, maka kita dapati beberapa hukum itu ayat dalam Al-Qur'an ini enggak banyak. Ayat tentang puasa itu tempatnya cuma di sini. Ayat 183 sampai 187. Hanya itu. Di keseluruhan 30 juz di surat Al-Baqarah. Itu pun hanya ayat 183 sampai 187. Tidak ada lagi di tempat lain. Nah, makanya fokus bahasan kita pada saat membahas tentang puasa seperti ini, kita memahami alurnya, memahami kerangkanya, bahwa kita sedang membahas kajian tafsir yang bukan tematik, tapi kajian tafsir yang membahasnya urut dari ayat pertama pindah ke ayat kedua dan begitu seterusnya. Lalu yang kedua, kita sekarang masuk ke ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fikih. Dan hukum fikihnya adalah puasa. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat tentang puasa itu tidak banyak dan jumlahnya sangat sedikit, hanya pada ayat-ayat yang akan kita bahas ini. Mulai ayat 183 surat Al-Baqarah. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan ayat. Kita bisa lihat yang hadir di masjid kampus ini bisa melihat ayatnya yang ada di layar. Nampak terlihat surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau yang mau menggunakan mushaf atau menggunakan aplikasi di handphonenya, silahkan. Kita lihat sama-sama di sini. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan alal ladina atas orang-orang yang min qablikum sebelum kalian, la'allakum agar kalian semua tattaqun bertakwa. Nah, ini ayat yang akan kita bahas. Nanti ayat berikutnya kita bacakan dan kita bahas setelah bahasan ayat pertamanya selesai. Kita menyebut ayat pertama, maksudnya ayat pertama tentang puasa. Jadi ayat 183. Kita mulai dari ayat 183. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang punya mushaf bisa geser sedikit ke satu halaman sebelumnya. Di surat Al-Baqarah juga ayatnya ayat 178. Kalimatnya sama, ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan redaksi yang sama. Kemudian lanjutannya juga sama, kutiba alaikum. Sama-sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Jadi redaksi awalnya sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Ini artinya pembahasan kita ini dengan pembahasan sebelumnya dari sisi hukum asalnya sama-sama wajib. Sekaligus juga mengingatkan kalau orang menerima syariat puasa, maka dia juga harus menerima syariat qisas, karena status hukumnya sama-sama wajib. Kalau puasa diterima, hukum qisas juga harus diterima. Redaksinya sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Jadi di ayat 178, di ayat 183
Kalimat awalnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Selanjutnya, kutiba alaikum telah diwajibkan atas kalian. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya wajib. Redaksi kutiba alaikum, kataba, kutiba biasanya menunjukkan makna wajib. Dalam usul fikih di bab tentang amr, tentang perintah, ada beberapa kata yang menunjukkan makna perintah yang hukum asalnya wajib. Ada kataba, kutiba, ada farodo, furido yang maknanya wajib. Nah, kutiba alaikum. Nah, kalau di ayat 180 tadi kita sebutkan 178, 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Nah, di ayat 180 juga sama, kutiba alaikum, tapi tidak ada kata panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang ada langsung kutiba alaikum di ayat 180. Jadi tiga ayat ini sama-sama diawali dengan kutiba alaikum, telah diwajibkan sekalian. Di ayat 180 ayat tentang wasiat, 178 tentang hukum qisas, 183 tentang puasa. Nah, ini hubungan antar ayat dengan ayat. Ini hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Selanjutnya, kutiba alaikum telah diwajibkan atas kalian. Siapa yang dimaksud dengan kalian? Yaitu orang-orang beriman. Kalau ada ayat seperti ini, yang pertama kali masuk siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yang pertama kali masuk sebelum yang lainnya. Kutiba alaikumus siyam telah diwajibkan atas kalian as-siyam. Siyam artinya berpuasa. Kata siyam, saum, ini menjadi istilah dalam syariat. Kalau asal katanya bermakna menahan. Menahan berbicara juga dinamakan saum. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saya bernadar menahan diri untuk tidak berbicara kepada seorang pun. Menggunakan kata apa? Saum. Jadi kata saum, siyam maknanya menahan. Maksudnya adalah menahan apapun. Itu makna secara bahasa. Tapi istilah dalam syariat kita, kalau sudah menjadi istilah syariat, maka pasti punya pengertian khusus. Dan yang kedua, pasti berhubungan dengan makna secara bahasa. Makna secara bahasanya menahan. Nah, ketika sudah jadi istilah dalam syariat, kutiba alaikumus siyam artinya apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagian ulama mengatakan ada tambahannya. Itu dilakukan dalam rangka ibadah, artinya diniatkan ibadah. Karena orang bisa jadi tidak makan, tidak minum, tapi tidak dilakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah, hanya sekedar niat nggak makan. Atau orang sekarang istilahkan diet. Orang diet juga sama, bisa jadi tidak makan, tidak minum, tapi tidak masuk kategori puasa, tidak masuk kategori ibadah. Nah, kalau sudah jadi istilah syariat, maka istilah itu tidak boleh ditarik ke istilah bahasanya. Misalnya orang mengatakan bahwa saya juga sekarang nahan ini dari sejak tadi bangun sampai sekarang belum makan. Lalu kemudian dikatakan nahan, padahal sudah minum. Ya. Itu tidak dikatakan saum, karena yang dimaksud saum bukan cuma nahan nggak makan, tadi sudah minum, tapi saum menjadi istilah dalam syariat kita. Kemudian istilah yang digunakan di sini adalah siyam. Di ayat, di hadis kita temukan ada beberapa istilah menggunakan ungkapan saum. Siyam, saum itu akar katanya sama. Kalau dalam ilmu nahwu, kata saum itu
Ya, dengan kata siam ini karena memang sebetulnya asalnya saum, tapi wazan fi'al, lalu wawunya berubah menjadi ya. Karena kalau fi'al lalu dibaca siwam itu berat. Yang paling mudah siam. Kalau dibaca siwam itu berat. Thiqal, ya, susah mengucapkannya. Maka berubah menjadi siam. Karena fa fi'ilnya berupa huruf kasrah. Fi'al itu siam. Yang kalau menggunakan huruf wawu akan bersiwam, cara pengucapannya sulit. Maka wawunya berubah menjadi ya. Nah, itu namanya siam. Kalau saum itu masdar yang memang timbangannya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat siam ini dengan pembatal-pembatal puasanya yang ada banyak diungkapkan oleh para ulama di buku-buku fikih. Kita membatasi tidak terlalu dalam membahas bahasan fikihnya agar tidak keluar dari tema tafsir. Karena kalau ini nanti mau kita keluarkan jadi bahasan fikih, maka ulasannya akan menjadi panjang, mulai dari syarat puasa, rukun puasa, wajib puasa, sunnah-sunnah puasa, pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dan sebaiknya dihindari ketika berpuasa, dan beberapa hal yang lain yang berhubungan dengan puasa. Nah, akhirnya jadi pembahasannya keluar dari bahasan tafsir. Jadi kita membatasi tetap tema kita, tema utamanya adalah tafsir. Kalau kadang-kadang menyinggung dikit pada bahasan fikih atau memberikan porsi agak banyak pada fikih karena memang ayatnya berhubungan dengan fikih, itu satu hal yang lumrah. Tapi kita tetap akan membatasi supaya tidak keluar dari tema utamanya. Nah, yang menarik, Thahir Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, ketika mengawali pembahasan tafsir ayat ini, beliau mengatakan bahwa setelah Allah membahas hukum-hukum yang ada sebelumnya ada hukum yang berkaitan dengan qisas. Lalu itu 178. Atau di 177 dulu dimulai dengan membahas tentang albir, kebajikan. Di ayat 178 membahas tentang qisas. Di ayat 180 membahas tentang wasiat. Lalu pindah ke ayat 183 pembahasannya tentang tazkiyatun nafs. Salah satu sarana untuk menyucikan jiwa adalah dengan puasa. Jadi beliau malah justru mengarahkan pembahasan ini bukan sekedar bahasan fikih, tapi melihat bahwa esensi fikih puasa ini atau esensi syariat puasa ini adalah untuk kebersihan jiwa. Maka kalau kita mengerjakan puasa, salah satu motivasi yang kita lakukan adalah untuk kebersihan jiwa. Dan kita bisa rasakan orang yang bisa rutin mengerjakan puasa wajib dan sunnah, maka proses tazkiyatun nafsnya bisa terus berjalan. Sama halnya dengan ketika membahas tentang sholat. Yang lalu kita temukan ayat yang sangat populer, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu bagian dari tazkiyatun nafs. Nah, kemudian selanjutnya ketika disebutkan kutiba alaikumus syiyam menggunakan alif dan lam. Ini alif lam yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-ahdu al-dhihni atau al-ma'hud al-dhihni. Jadi alif lamnya ini definitif, menunjukkan pada satu makna yang sudah diketahui dan sudah ada dalam benak orang yang diajak bicara. Maka maksud dari alif lam di sini untuk menentukan bahwa yang dimaksud itu adalah puasa seperti yang selama ini sudah dikenal.
bukan puasa dengan makna yang lain. Maka ketika kita menyebut saum, siam, ya yang dimaksud seperti yang biasa kita kenal di puasa Ramadan. Bulan ini juga di bulan Muharram ada puasa Asyura. Itu puasa yang kita yang selama ini kita paham. Nah, karena kalau kita melihat alif lam itu ada paling tidak yang untuk al-ahdu itu sesuatu yang sudah dikenali itu ada dua. Al-ahdu al-zihni maksudnya sesuatu yang sudah dipahami di benak, dan yang kedua al-ahdu al-dzikri yang sudah dikenali karena baru saja disebutkan. Ketika pada Allah SWT berfirman, fa'asa fir'aunur rasulah. Fir'aun maksiat, durhaka kepada ar-rasul. Ar-rasul yang dimaksud siapa? Ar-rasul yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihissalam. Tidak mungkin rasul yang dimaksud adalah Nabi Yusuf. Seperti kita ketahui, pembahasan di kalangan para ulama ketika para ulama membahas, nah kenapa ya kok di zaman Yusuf alaihissalam, padahal beliau tinggal di Mesir, kok tidak menggunakan nama Fir'aun? Bukankah ketika Yusuf alaihissalam berada di Mesir dan menghadapi fitnah dari keluarga raja, yang digunakan istilahnya Al-Aziz, penguasa di Mesir. Bukankah penguasa Mesir itu Fir'aun? Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa pada masa Yusuf alaihissalam penguasanya bukan Fir'aun. Jadi Mesir itu pernah dikuasai dan penguasanya bukan Fir'aun. Penguasanya juga pernah yang lain selain Fir'aun. Jadi penguasanya ada Fir'aun, dan itu yang lama, itu yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, juga Harun alaihissalam. Tapi ada juga selain Fir'aun. Maka disebutkan dengan Al-Aziz. Istrinya penguasa disebutkan dalam Al-Quran dengan penyebutan apa? Imro'atul Aziz. Istrinya penguasa. Yang kemudian sebagian riwayat, jelas bukan di Quran, menyebutkan bahwa namanya Zulaikha. Namanya Zulaikha itu tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, hanya disebutkan Imro'atul Aziz turawidu fataha. Ya, istrinya penguasa ini suka dengan budaknya, yaitu Yusuf alaihissalam. Nah, itu ya. Jadi ketika disebutkan di Ar-Rasul pada kisahnya Fir'aun, yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihissalam. Kembali ke sini. Jadi disebutkan as-siyam, alif lam itu untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah puasa yang sudah dikenal, yaitu puasa yang selama ini kita pahami, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dilakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah SWT. Yang di situ nanti akan ada hukum-hukum yang berkaitan dengan, atau tuntunan yang berkaitan dengan syarat, rukun, wajib, pembatal, sunnah, dan yang lainnya. Nah, ketika kita mendengar kata siyam sampai hari ini pun kita menyebutnya itu. Ketika ada orang mengatakan, saya besok mau puasa sunnah. Puasa apa itu? Puasa hari Senin. Dan kebetulan masih berada di bulan Muharram. Ini sekaligus juga menyarankan kepada jamaah sekalian yang bisa, yang sanggup, yang punya kemampuan untuk puasa, sangat dianjurkan untuk puasa. Karena puasa di bulan Muharram itu keutamaannya menempati urutan setelah puasa Ramadan. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang namanya Muharram. Bulan ini. Kalau besok bisa puasa, saya akan puasa. Kalau yang hari ini sudah terlanjur nggak puasa, karena memang sejak awal tadi nggak sahur, kemudian memang tidak berniat puasa, kemudian nanti juga bisa jadi ada yang punya kegiatan yang lain, dan tadi juga sudah sarapan atau sudah minum, ya masih ada kesempatan besok. Besok hari Senin masih bulan Muharram, hari Kamis juga masih bulan Muharram. Silahkan bisa manfaatkan untuk puasa.
Tapi kalau yang mau ya, kebetulan belum makan minum sejak tadi dan mau puasa sekarang, silahkan, masih ada kesempatan. Ya, tentu tidak bisa beralasan dengan ini sudah terlanjur ada snack yang dihidangkan. Nah, ini snacknya jangan menggoda dan tidak mempengaruhi rencana kita untuk berpuasa. Ya, berikutnya, ketika disebutkan asaum, orang-orang Arab mengetahui apa itu saum. Wa qad kana al-arabu ya'rifuna as-saum. Orang-orang Arab itu sudah tahu saum itu apa. Orang Arab sudah tahu saum. Maka pada saat kita memahami ini juga kita perlu memahami sejarah orang-orang ketika menyebutkan kutiba alaikumusiyam, lalu disampaikan kepada orang Arab saat itu, mereka tahu siam saum itu maksudnya apa. Dan dalam sahihain disebutkan kana yaumu asyura yauman tasumuhu quraisyun fil jahiliyah. Ini untuk menunjukkan bahwa orang Arab sudah kenal saum. Dulu hari Asyura itu adalah hari yang orang-orang Quraisy biasa melaksanakan puasa di masa jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah dulu orang Quraisy biasa puasa. Puasanya apa? Puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Dan nanti bahasan berikutnya, kemudian kita kenal bagaimana Nabi SAW menganjurkan kita puasa supaya tidak sama dengan orang Yahudi puasa sehari sebelumnya. Nah, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi juga ternyata puasa Asyura. Maka beliau menyarankan untuk puasa sehari sebelumnya. Kenapa mereka puasa? Karena itu adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, kemudian disebutkan di sini kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini juga pernah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Paling tidak yang sangat populer adalah puasanya Nabiullah Daud alaihissalam. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Padahal Nabi Daud alaihissalam sudah hidup jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Tapi sudah dikenal puasanya, itu untuk menunjukkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian apa hikmah penyebutan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Salah satu hikmahnya adalah untuk supaya kita tidak merasa berat. Kalau kita puasa kok merasa berat, coba lihat umat terdahulu juga pernah puasa. Jadi kita tidak sendirian. Kita bukan satu-satunya umat yang mengerjakan puasa seperti ini. Karena sudah ada umat-umat sebelum kita yang juga mengerjakan puasa. Nah, yang seperti ini, puasa seperti ini puasa dengan cara, dengan beberapa waktu yang berbeda dengan kita. Tapi sama-sama puasa. Apakah durasinya, kemudian larangan-larangannya, hukum-hukumnya sama? Jelas berbeda. Masing-masing punya syariat, tetapi ada kesamaan secara umum, namanya sama-sama puasa. Maka ketika disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, bukan berarti bahwa umat terdahulu juga disyariatkan puasa Ramadan. Berarti puasa Ramadan wajib juga pada umat terdahulu, tidak. Puasa Ramadan wajib bagi umat kita, dan umat terdahulu juga puasa meskipun waktunya, caranya, ada beberapa ketentuan hukumnya bisa jadi berbeda. Nah, kemudian tidak perlu dipaksakan untuk mencari, kalau memang tidak ditemukan riwayat yang sahih tentang cara puasa umat terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena riwayat-riwayat yang ada yang menyebutkan secara detail puasa Nabi dan Rasul sebelum kita, tidak ada satupun yang sahih. Misalnya puasanya Adam alaihissalam, puasanya Nuh alaihissalam, puasanya Idris alaihissalam, puasanya Hud alaihissalam, puasanya Ibrahim alaihissalam, puasanya Yunus alaihissalam, puasanya Yusuf alaihissalam. Sekian banyak Nabi Rasul,
Puasanya seperti apa? Kita tidak menemukan riwayat yang sahih yang menyebutkan cara puasanya, waktu puasanya. Ayatnya cuma menyebutkan umat-umat terdahulu juga mendapatkan syariat puasa. Bagaimana caranya? Kita nggak tahu. Nah, yang sampai kepada kita hanya sebagian. Seperti yang tadi kita sebutkan, di antaranya misalnya puasanya Daud alaihissalam. Lalu kita kenal dengan puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Nah, kita tidak tahu Nabi yang lain. Nabi Yunus puasanya gimana? Nabi Yusuf alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, dan sederet Nabi dan Rasul yang tidak kita ketahui, ya sudah. Kita tidak harus memaksakan diri mengetahui cara puasanya yang sama dengan kita atau berbeda. Pokoknya umat terdahulu juga pernah mengerjakannya. Nah, kemudian penyebutan kama dalam bahasa Arab namanya tasbih, menyerupakan. Nah, di sini ketika disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, apa saja hikmah yang bisa terkandung di kama kutiba alal ladzina min qablikum? Penyebutan seperti puasa juga telah diwajibkan pada umat terdahulu. Yang pertama, untuk menunjukkan pentingnya ibadah ini. Karena apa? Karena ibadah ini pernah disyariatkan pada umat terdahulu, dan ternyata ibadah ini juga ibadah yang layak untuk dipertahankan menjadi syariat pada umat-umat berikutnya sampai akhir zaman. Berarti ini ibadah yang penting. Sebab ada ibadah yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu, kemudian tidak diteruskan, hanya berlaku pada masa tertentu. Tapi ibadah puasa ternyata disyariatkan pada umat terdahulu juga pada umat sekarang. Lalu yang kedua yang tadi kita sampaikan, supaya orang tidak merasa berat mengerjakan ibadah puasa. Karena kita nggak sendirian, sudah ada umat-umat terdahulu yang mendapatkan syariat tersebut. Lalu yang ketiga, untuk membangkitkan semangat mengerjakan puasa. Kita nggak boleh kalah sama umat terdahulu. Nah, kita nggak boleh kalah sama umat terdahulu. Umat terdahulu puasanya begini, kita nggak boleh kalah. Nah, itu untuk membangkitkan semangat supaya kita tidak merasa bahwa ibadah ini berat. Nah, yang menarik juga kalau kita kaitkan dengan ayat 187. Ya, masih 5 ayat lagi di belakang. Allah SWT berfirman, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui kalian berkhianat pada diri kalian. Bisa jadi ketika disyariatkan puasa kalian merasa berat. Nah, untuk menghilangkan itu kemudian disebutkan bahwa ibadah ini pernah diwajibkan pada umat terdahulu, bukan untuk sekedar menunjukkan bahwa ini ringan, tetapi juga untuk membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat, kalau umat terdahulu pernah, ayo kita juga. Dan kalau bisa kita lebih baik dari. Nah, itu motivasinya. Kalau umat dulu pernah, kita juga kerjakan, bukan cuma sekedar untuk merasa bahwa tidak berat, tapi juga membangkitkan semangat bahwa kita juga bisa mengerjakan seperti yang pernah mereka beliau kerjakan. Nah, kemudian ditutup dengan la'allakum tattaqun. Nah, ini menunjukkan hikmah paling utama disyariatkannya puasa, yaitu agar kalian semua bertakwa kepada Allah SWT. Ya, agar kalian semua bertakwa kepada Allah SWT. Nah, disebutkan dengan menggunakan kata la'alla untuk menunjukkan bahwa ini bisa menjadi syarat yang betul-betul bisa terwujud. Jadi kalau menggunakan istilahnya penulis kitab Tahrir wa Tanwir, ini namanya quwwatul maf'ul bi ajlihi di kutiba. Jadi ketika kutiba itu diwajibkan lalu ditutup dengan la'allakum, itu untuk menunjukkan bahwa kalau kita mengerjakan apa yang diwajibkan, maka kita bisa mewujudkan ketakwaan. Dan ini bisa menjadi sarana yang sangat efektif, sangat kuat untuk mewujudkan ketakwaan. Kalau dalam hadis, istilah yang lain adalah
as-sawmu atau as-siyamu junnatun. Junnah itu maknanya wiqayah. Wiqayah itu akar katanya sama dengan takwa. Bahwa puasa itu sebagai tameng, sebagai perisai agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa dengan cara mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, atau kita menjauhi hal-hal yang dilarang dalam agama kita, dan kepekaan kita menjadi semakin kuat. Selanjutnya kita pindah ke ayat 184. Allah SWT berfirman, ayyaman ma'dudat. Ayyaman. Jadi setelah disebutkan sampai akhir ayat 183, kutiba alaikumus syiyamnya itu belum dijelaskan kapan tuh pelaksanaannya. Pelaksanaannya baru dijelaskan di ayat berikutnya, ayyaman, hanya beberapa hari. Dalam bahasa Arab namanya fasl, jeda. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, lalu balik lagi ke bahasan kutiba alaikumus syiyam itu kapan? Ayyaman ma'dudat. Hanya cuma beberapa hari. Fasl ini, jeda ini yang ada di ayat ini jeda untuk menyelesaikan dulu pembahasan bahwa target utama atau tujuan utama syariat puasa adalah untuk mewujudkan ketakwaan. Lalu kemudian baru mulai masuk ke ayyaman, hanya beberapa hari. Tidak disebutkan harinya kapan, hanya cuma beberapa hari. Penyebutan ayyaman di sini untuk menunjukkan bahwa jumlah harinya tidak banyak. Ini adalah bentuk jamak, menunjukkan banyak hanya beberapa hari, tapi untuk menunjukkan bahwa jumlah harinya nggak banyak, hanya beberapa hari dalam setahun, tidak mencapai 10%. Satu bulan dari 12 bulan jadi 1/12, jadi nggak sampai 10%, jadi hanya sebentar sekali. Nah, penyebutan ayyaman itu hanya cuma sekedar untuk menunjukkan bahwa puasa ini sebentar, nggak lama, nggak banyak, hanya cuma sedikit. Kemudian tambah lagi ma'dudat, yang bisa dihitung jumlahnya berapa? Cuma 29 atau 30 hari. Nah, ayyaman ma'dudat. Jadi ini untuk menegaskan bahwa jumlah harinya ini cuma sebentar. Nah, jumhur ulama, jumhur mufassirin, ya, jumhur ahli tafsir menafsirkan ayyaman ma'dudat dengan syahrul Ramadan. Tafsirnya dari mana? Dari ayat berikutnya, ayat 185, syahrul Ramadan. Jadi coba kita lihat alur pembahasannya. Di awal-awal ayat itu adalah pembahasan tentang waktunya, kutiba alaikumus syiyam. Kemudian penjelasannya kapan waktunya, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat itu kapan itu? Lalu di awal ayat berikutnya syahrul Ramadan. Nah, ini puasa Ramadan dilaksanakan hanya cuma beberapa hari, yang itu adalah di bulan Ramadan. Nah, kemudian kenapa disebutkan ma'dudat? Karena bisa dihitung, dan ini untuk menunjukkan bahwa jumlahnya cuma sedikit. Jadi ma'dudat itu oleh beberapa ulama tafsir diungkapkan dengan jam'ul qillah atau kinayatun anil qillah. Ini adalah ungkapan yang memberikan isyarat bahwa jumlahnya cuma sedikit, nggak banyak. Ayyaman ma'dudat, jadi nggak banyak. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ya hanya 29 atau 30 hari dalam setahun. Jadi jumlahnya terhitung sedikit. Nah, kemudian kalau kita temukan ayat yang lain menyebutkan ayyaman ma'dudat, tapi yang diungkapkan adalah tentang azab neraka. Kok bisa ayyaman ma'dudat? Apa berarti jumlahnya cuma sedikit? Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 80 yang pernah kita bahas. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka
orang-orang kafir mengatakan kita ini nggak akan kena neraka, nggak akan diadab neraka kecuali cuma ayyam ma'dudah, cuma sebentar, hanya beberapa hari. Loh, bukankah neraka itu lama? Bahkan lama sekali. Lama sekali kan, bukan, dan nggak sama seperti kalau kita menyebut puasa Ramadan yang cuma kurang dari 10% dalam setahun. Lalu kenapa di sini kalau disebutkan ayyam ma'dudah? Karena orang-orang kafir itu mereka beranggapan bahwa kalaupun masuk neraka ya cuma sebentar. Makanya disebutkan ayyam ma'dudah. Karena mereka mengira bahwa di neraka ya cuma sebentar, setelah itu nanti mereka keluar terus masuk surga. Itu anggapan mereka. Makanya Allah mengungkapkan dengan waqalu lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Nah, kemudian juga ada yang mirip dengan ini, yaitu maklumat. Misalnya pada syariat haji, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang maklumat. Itu juga untuk menunjukkan bahwa cuma sedikit. Coba dalam setahun, haji itu berapa lama? Sebentar sekali. Bahkan nggak sampai 1 bulan. Haji lebih sedikit lagi daripada puasa Ramadan. Pelaksanaan haji. Ya kalau nanti perjalanan haji jamaah Indonesia memang lama. Bisa kalau haji reguler lebih dari 1 bulan. Tapi bukan haji. Karena ada aktivitas lainnya. Pergi ke Madinah 8 hari di Madinah. Terus di Mekah sekitar 30 hari sampai 32 hari, ada yang 33 hari. Jadi keseluruhannya 40 hari. Itu bukan karena hajinya 40 hari. Hajinya cuma sebentar. Tapi di Madinah gunakan untuk apa? Untuk kesempatan sholat di Masjid Nabawi, mengenal kota Madinah. Maka ada city tour di kota Madinah. Itu bukan rangkaian haji. Orang kalau pergi haji nggak pakai ke Madinah sah nggak? Jelas sah. Terus di Mekah boleh nggak datang haji itu harus mepet-mepet udah mau pelaksanaan ibadah haji? Boleh. Cuma kan sayang aja di sana masa sebentar gitu. Apalagi jamaah haji Indonesia yang belum tentu bisa berangkat ke tanah suci yang kedua kalinya, ketiga kali. Kesempatan ke sana itu langka. Maka di sana 1 bulan itu mereka merasakan kenikmatan. Bahkan ada yang lalu menyampaikan kalau bisa nambah lagi. Masih ingin nambah lebih dari 1 bulan. Karena ada rasa aman, nyaman, damai, kenikmatan ibadah yang dirasakan pada ibadah haji. Ya. Kemudian ayyam ma'dudat. Lanjutannya kita lihat di sini berkaitan dengan syariat yang berhubungan dengan sudah masuk ke dalam bahasan hukum. Faman kana minkum maridhan. Siapa di antara kalian yang sakit? Au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka dengan menghitung jumlah min ayyamin, dari hari lain, ayyamin ukhra, dari hari-hari. Maksudnya siapa di antara kalian yang sakit kemudian berbuka puasa, atau dalam perjalanan kemudian berbuka puasa, maka tinggal dihitung berapa jumlah hari berbuka puasanya, lalu mengganti di hari-hari lain. Dan acuannya adalah hari, bukan jam, apalagi menit. Maka kalau ada orang, misalnya orang berbuka puasanya jam berapa? Jam 3 sore. Kan ke maghrib tinggal dikit. Jam 3 ke maghrib kan tinggal sedikit. Lalu nanti pada saat mengkodoknya berapa lama? Ya 1 hari. 1 hari. Tidak ada mengkodok 3 jam. Puasa dari asar sampai ke maghrib. Itu tidak ada. Kalau batal puasanya karena uzur seperti sakit, safar, atau apapun, termasuk misalnya ibu-ibu yang sedang haid atau nifas, itu acuannya adalah hari dan bukan jam. Kalau seandainya ada yang, ini kasusnya misalnya ibu-ibu yang haidnya munculnya jam 5 lewat 20 menit, kan sudah hampir maghrib tuh, tinggal dikit, ya tetap nanti mengkodoknya berapa? Ya bukan 10 menit,
Kan maghrib tinggal 10 menit. Mengkodoknya 1 hari, ya, mulai dari subuh. Nah itu sebabnya kenapa penyebutannya ayyam, artinya hari. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang tidak mampu mengerjakan puasa, maka fidyatun, mengeluarkan fidyah yang wujudnya ta'amu, makanan yang disalurkan kepada miskin. Itu sebabnya kenapa para ulama lebih cenderung untuk memilih bahwa, dan kebanyakan ulama memilih bahwa fidyah itu wujudnya makanan dan disalurkan kepada orang miskin. Kalau ada kasus-kasus tertentu, ijtihad tertentu, dalam kondisi tertentu, fidyah diwujudkan dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang itu ijtihad yang dikaitkan dengan kondisi tertentu, dan itu bukan menjadi hukum asal. Hukum asalnya adalah dengan to'am, dalam bentuk makanan. Boleh kita berikan uang, lalu nanti ada pihak lain yang memberikan makanan. Bisa jadi kita minta tolong lewat takmir, lalu takmir yang memberikan makanan, misalkan kepada fakir miskin. Kita nitip ke lembaga zakat, kemudian nanti mereka yang menyalurkan dalam bentuk makanan, yang juga dibolehkan. Yang jelas intinya adalah dalam bentuk to'am, makanan, dan seluruh kepada miskin. Nah, boleh nggak kalau disalurkan untuk buka puasa? Nah, ini perlu dicermati. Kalau yang buka puasanya campur, yang miskin dan yang tidak miskin, maka nggak bisa. Atau dengan terpaksa harus milih-milih. Maaf nih, mas ini bukan miskin, berarti nggak boleh, nggak dapat jatah makan. Kan kasihan sekali kalau sampai ada yang dapat dan nggak dapat hanya gara-gara dilihat miskin dan tidak miskin. Maka kalau mau dijadikan menu buka puasa di masjid, kalau masjidnya jamaah yang ke masjidnya semuanya fakir miskin, itu bisa. Tapi kalau bukan, sementara campur, dan kita sebagai takmir tahu persis yang buka puasa itu di kampung kita memang bukan khusus untuk fakir miskin. Kita memang menjadikan sarana buka puasa itu untuk kesempatan kumpulnya warga menjelang buka puasa. Maka perlu dipikirkan untuk lebih tepat sasaran. Berikutnya, faman tatawwa'a khairan, siapa yang mau memberikan lebih dengan kerelaan hatinya, fahuwa khairullah, maka itu lebih baik baginya. Kalau orang mengeluarkan fidyah, sekali makan itu misalnya 20.000, lalu saya lebihkan 25.000, atau saya lebihkan lagi 30.000, saya lebihkan lagi 35.000. Ini masuk dalam makna ayat tersebut, karena ingin memberikan yang lebih baik untuk fakir miskin. Ini salah satu makna dari faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Jadi fakir miskin yang menerima juga lebih longgar untuk menikmati hidangan, dan kualitas hidangannya bisa lebih baik. Bisa juga dalam bentuk, nah kalau ta'am, kalau kita karena menunya beras, nasi, maka bisa dalam dua bentuk, mentah atau sudah matang. Selanjutnya, wa antasumu khairul lakum, dan jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ayat ini awalnya memberikan pilihan, yang mau puasa silahkan, dan itu lebih baik, yang mau mengeluarkan fidyah juga silahkan. Tapi kemudian sebagian ulama mengatakan bagian ayat ini dimansuh atau dikecualikan, dikhususkan dengan ayat berikutnya. Makanya supaya lebih utuh pemahamannya, kita lihat pada ayat berikutnya. Allah SWT berfirman, Syahru Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan dalamnya Al-Qur'an. Nah, di sini pembahasannya sebagian ulama
Masuk ke pembahasan tentang Quran terlebih dahulu, kemudian nanti kembali lagi ke bahasan hukum puasa. Di sini disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, baru lanjut ke bahasan puasa. Nah, di bahasan ini fokusnya adalah berkaitan dengan Al-Qur'an. Bahwa Quran itu Allah turunkan kepada umat manusia sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk umat manusia, lalu bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk tersebut, dan al-furqan yang menjadi pembela, yang menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Nah, setelah membahas tentang Al-Quran, ini penjelasan yang kita perhatikan, baru masuk ke bahasan berikutnya. Nah, sebelum lanjut, di sini disebutkan hudal linnas. Di awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Nah, penyebutan hudal linnas, hudal lil muttaqin, yang satu lebih umum, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kalau hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa dua-duanya benar dan dua-duanya merupakan makna dari atau fungsi dari Al-Quran sebagai petunjuk. Hanya pada tempat tertentu ditekankan kepada orang bertakwa. Tapi syariat ini atau isi Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk kemaslahatannya. Selanjutnya kita kembali ke bahasan puasanya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, potongan ayat ini menghapuskan pilihan yang ada pada ayat sebelumnya. Siapapun yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka berkewajiban untuk berpuasa. Pada terjemahnya, coba perhatikan kalau yang menggunakan Quran terjemah, atau kita lihat di sini. Coba dilihat di sini di baris ketiga dari bawah. Barang siapa yang hari ini masih ayat 184 ya. Operator ini. Oh, berarti di sini aja. Operatornya lagi ada. Oh ya. Ayat ke-185. Iya. Nah, coba lihat di terjemahnya. Di terjemahnya kita bisa lihat di sini. Barang siapa di antara baris keempat. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maksudnya bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Perhatikan terjemahannya, lalu kemudian coba cermati redaksinya dalam versi bahasa Arab. Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Di situ ada kata fal yasumhu. Fa kemudian lam. Lamnya ini adalah lamul amr, lam yang menunjukkan makna perintah. Maka terjemahannya akan lebih pas kalau menggunakan kata maka wajib berpuasa pada bulan tersebut. Bukan maka hendaklah. Sebab kalau bahasa hendaklah kesannya anjuran. Kalau bisa puasa lebih baik. Sementara lamnya ini menunjukkan makna perintah. Fal yasumhu, maka puasalah. Ini menunjukkan makna perintah. Fal yasumhu. Di faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan dan dia berada di sebuah tempat, di sebuah negeri di mana puasa Ramadan sudah dilaksanakan atau sudah mulai masuk bulan Ramadan, maka dia berkewajiban berpuasa. Selanjutnya sama dengan hukum yang di atas. Wa man kana maridhan, siapa yang sakit. Nah, penjelasan tentang sakit dibahas ulama-ulama fikih, dibahas lebih lanjut. Sakit yang dimaksud itu sakit yang menyebabkan orang tidak bisa berpuasa, atau sakit yang kalau berpuasa
puasa bisa memperlambat kesembuhan sakit. Beda dengan sakit yang ringan, sakit yang biasa tidak perlu berbuka puasa, masih tetap bisa puasa. Misalnya sakit panu, sakitnya hanya cuma gatal-gatal di beberapa bagian tubuh, apalagi kalau sakit hati, ini nggak masuk dalam kategori puasa pembatal atau yang menjadi udzur untuk tidak berpuasa. Kemudian au ala safari atau safar. Safar bepergian, ya dia dalam bepergian, fa'iddatun, maka kalau berpuasa tinggal menghitung jumlah hari-hari berpuasa, kemudian mengqadanya min ayyamin ukhar dengan hari-hari yang lain. Nah, coba lihat di sini lanjutannya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Kalau memang ada rukhsah, ada keringanan, silahkan bisa dimanfaatkan. Tapi kalau masih tetap berpuasa, boleh nggak? Tetap boleh. Misalnya musafir, saya kalau pergi mau puasa, kok kayaknya lebih enak saya puasa aja lah daripada berbuka. Silahkan. Tapi ada yang memilih, kalau saya memilih untuk tetap berbuka puasa karena terasa berat meskipun menggunakan kendaraan yang berasap. Pernah kami berangkat umroh di bulan Ramadan. Sebelum berangkat dalam kegiatan manasiknya, kita tawarkan ke jamaah. Saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ini rute perjalanan kita dari Jakarta ke Jeddah. Jadwal pesawatnya itu jam 10. Jadwal pesawat biasanya kalau kita Saudia, Garuda, jadwal pesawatnya sebagian di waktu pagi seperti itu. Beda dengan kalau kita naik Qatar, Emirates dan Turki dan yang lainnya, ada jadwalnya malam, sehingga kita bisa makan terus, bahkan makannya agak lama karena rutenya dari Jakarta kemudian arahnya ke barat, maka waktu makannya bisa lebih panjang. Sebaliknya kalau pas puasa, puasanya jadi lebih panjang karena berangkatnya jam 10, perjalanan 9 jam, tambah kemudian selisih antara Jakarta dengan Jeddah 4 jam. Dan sehingga ketika kalau kita berangkatnya ke arah barat, kan berarti malah semakin lama maghribnya. Lalu kita sampaikan ke jamaah, ini mau tetap puasa atau mau berbuka? Kita jelaskan tuntunannya, ayatnya jelas. Surat Al-Baqarah 184, 185. Kemudian penjelasan dari para ulama bahwa ini kan rukhsah, bolehnya berbuka, dan Allah menghendaki kemudahan. Tapi kalau ada yang mau tetap puasa, silahkan. Akhirnya kebanyakan jamaah milih setelah menghitung, wah nanti lama juga ya. Kan ke arah barat, kalau ke arah timur malah lebih cepat, ya, lebih cepat berbuka puasa. Tapi kalau ke arah barat kan semakin lama. Akhirnya apa? Jamaah memilih, ya sudah kalau gitu kita berbuka saja. Silakan, itu kan pilihan. Nah, ketika rombongan ditanya oleh pramugarinya, rombongan Bapak puasa apa enggak? Dia bilang enggak. Hanya sekian deret kursi karena satu rombongan diberi jatah makan. Nah, rombongan yang lain yang di belakangnya itu tetap puasa. Nah, begitu lihat yang lain dapat makanan, kan cukup mengganggu suasana yang ada di sana. Kok ini makan? Sampaikan ya memang kami mengambil rukhsah untuk berbuka puasa. Kan jelas ayatnya. Kemudian jarak safarnya sudah jelas. Ini jaraknya lebih dari, bukan cuma 100 km, 200 km. Dari Jakarta sampai Jeddah 9 jam lebih. 9 jam 20 sekian menit atau 30 menit. Nah, akhirnya yang belakang sudah mulai ramai. Kemudian yang di belakang sampaikan, tenang kita jangan terpancing, sabar. Ini bagian dari ujian. Ya. Ini nampaknya briefingnya itu belum tuntas sebelum berangkat. Akhirnya sebagian jamaah
lama kelamaan juga kan panik gitu, karena dapat jatah makan pagi. Kan biasanya kalau naik pesawat itu sekitar 1,5 jam setelah terbang dapat makan, terus nanti setelah itu dapat makan lagi. Nah, dapat makan yang kedua bikin bikin panas yang belakang karena makan lagi. Tadi sudah makan, sekarang makan lagi. Nah, kemudian yang paling aneh adalah setelah sudah eh, semakin mendekati hari jeda, tapi kan belum maghrib, muncul fatwa berbuka puasanya mengikuti waktu Indonesia. Ini fatwa paling ngawur ya. Nah, fatwa di atas pesawat yang berfatwa pramugari. Ya, kalau di Indonesia sudah Pak, ini sudah maghrib. Iya, Indonesia. Cuma kita masalahnya tidak sedang berada di Indonesia. Ya, sama dengan kalau kita juga, saya menyebutkan ya, sekarang ini kalau di Papua sudah jam, kan selisih 2 jam. Kita di sini masih jam 4, di Papua sudah buka puasa. Jam 4 sore maksudnya. Jam 16 di Papua sudah buka puasa. 2 jam. Iya, tapi kan masalahnya kita di Jogja bukan di Papua. Yang di Papua silahkan buka puasa karena memang sudah waktunya. Yang nggak boleh kan kita yang di Jogja ikut-ikutan ngambil jatahnya saudara-saudara kita yang di Papua. Jadi buka puasanya ikut Papua, tapi sahurnya ikut Aceh gitu ya. Nah, apa begitu? Itu nggak bisa. Ini faman syahida minkum syahrul, di situ. Di mana kita berada? Kalau kita di Jogja ya ikut Jogja. Buka puasanya ya ikut Jogja. Kalau kita bergeser, maka mengikuti apa? Ikuti di mana tempat kita berada. Kalau kita semakin ke barat berarti semakin lama. Sebaliknya, kalau kita ke timur berarti semakin cepat. Nah, bulan Ramadan yang lalu pas pulang, ya kita sampaikan ke jemaah ini mau puasa apa enggak. Tapi kita berikan gambaran kalau pulang ke Indonesia malah lebih cepat. Karena apa? Semakin ke timur. Sehingga kalau penerbangannya dari sana jam 8, kemudian tambahkan sekitar 9 jam 30 menit misalnya, tapi kan kemudian ada selisih 4 jam lebih awal, maka buka puasanya menjadi lebih cepat. Milih puasa pun buka sebenarnya, milih puasa aja. Pas berangkat milih berbuka. Nah, boleh nggak ngambil rukhsah karena kondisi tadi ini lebih ringan, lebih berat? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Ini lebih mudah. Kalau saya puasa dan dapatnya lebih sedikit, kemudian mengambil rukhsah tersebut silahkan, tidak mengambil rukhsah pun silahkan. Nanti pembahasannya di kalangan para ulama perbedaannya tentang mana yang afdol. Afdolnya berbuka atau afdolnya berpuasa. Kemudian di akhir ayat ditutup dengan walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah oleh kalian bilangan, maksudnya bilangan bulan Ramadan 29 atau 30 hari sampai akhir Ramadan. Artinya puasa itu tidak boleh setengah Ramadan, 3/4 Ramadan. Orang dikatakan puasa Ramadan kalau 1 bulan penuh. Lalu walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kalian kepada Allah, mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Demikian ulasan 3 ayat yang bisa kita bahas pada pagi ini, ayat 183 sampai 185. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Wallahu a'lam. Sebenarnya ada sisa juga pada jamaah misalnya orang bisa mengatakannya dan yang dapat jika yang menunjukkannya bisa melakukan kertas yang dalam. Waalaikumsalam.
puasa boleh. Hmm. Mungkin ada perkara sampahnya. Itu juga apakah pada puasa di bulan Ramadan dengan di hari lain kan bulannya lain, apakah fadilahnya sama? Ini saya membaca memang pada puasa Ramadan fadilahnya sama dengan bulan Ramadan, fadilahnya lebih banyak. Mengkodok ini ya? Oh, mengkodok puasa Ramadan. Oh. Ya. Ya. Dari itu apakah misalnya orang berpuasa dan dia sakit kemudian dia puasa dia tahu apakah itu sebagai ada ibarat Ya, yang pertama berkaitan dengan mengkodok puasa. Ada dua hal yang bisa jawab di situ. Pertama, mengkodok puasa itu ada dua jenis: mengkodok puasa wajib, mengkodok puasa sunnah. Mengkodok puasa wajib seperti puasa Ramadan. Kita di bulan Ramadan batal karena sakit, karena safar, maka kita mengkodoknya di luar Ramadan. Yang kedua ada mengkodok puasa sunnah. Misalnya kita biasa puasa sunnah Senin Kamis, tapi pada hari Kamis yang lalu saya tidak puasa, lalu saya mengkodoknya di hari lain. Jelas berarti mengkodoknya di hari lain di luar hari Kamis dan di luar hari Senin. Misalnya saya mengkodoknya di hari Selasa, saya mengkodoknya di hari Rabu untuk mengkodok puasa hari Seninnya atau hari Kamisnya. Nah, kalau mengkodok puasa Ramadan sudah pasti tentu dikerjakan di luar Ramadan, karena ibadah puasa Ramadan itu termasuk ibadah yang waktu pelaksanaannya terbatas. Nah, yang dinamakan wajib puasa dalam istilah di kalangan ulama usul fikih. Kewajiban wajib mudayyak, kewajiban yang waktu pelaksanaannya terbatas, sempit. Maka kalau mengkodok pasti di luar Ramadan. Lalu bagaimana keutamaannya? Tentu keutamaan mengerjakan puasa Ramadannya tetap. Karena itu kewajiban, maka keutamaan mengerjakan puasa Ramadannya tetap didapatkan. Meskipun pelaksanaan di luar Ramadan, karena yang bersangkutan mengerjakan kewajiban puasa Ramadan dan ada uzur karena memang tidak bisa mengerjakan di bulan Ramadan. Jadi keutamaan artinya tetap didapatkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ya, oh ya, terkait dengan sholat, sholat itu tidak dikodok. Puasa, sementara puasa dikodok. Begini, dalam kondisi tertentu, sholat memang tidak ada kodoknya. Seperti wanita yang haid atau yang nifas tidak mengkodok sholatnya. Selama datang bulan, misalnya selama 7 hari itu enggak sholat. Lalu setelah suci tidak mengkodok sholat yang ditinggalkan. Nah, demikian pula ketika nifas misalnya. Nah, tetapi dalam kondisi tertentu ada juga mengkodok sholat. Misalnya yang lupa, atau yang subuhnya bangun tapi di waktu duha. Nih sholatnya namanya apa ini? Sholat subuh di waktu duha itu namanya apa? Nah, untuk orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apalagi itu ditinggalkannya bukan cuma berhari-hari, berminggu-minggu, ada yang bertahun-tahun. Nah, yang seperti ini ulama umumnya cenderung untuk hanya mensyariatkan taubat dan tidak mengerjakan sholat dalam jumlah yang ditinggalkan selama sekian tahun. Nah, beda dengan tadi yang mengkodoknya karena
ketiduran, kan lupa. Misalnya begini, tadi malam biasanya ke masjid, tapi tadi malam tuh kebetulan sakit perut, kemudian nggak ke masjid. Setelah itu ada tamu, setelah itu ada kegiatan ini dan itu, ini lupa. Baru ingat sekarang, wih tadi malam belum bisa. Maka langsung mengerjakan sekarang juga. Itu namanya mengkodok sholat. Nah, jadi artinya mengkodok sholat sebetulnya masih tetap ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak ada pada kondisi yang tadi disampaikan seperti dalam kondisi wanita yang sedang haid dan nifas. Gitu. Nah, ada yang iya. Mohon penjelasan kriteria sakit yang seperti apa yang diganti puasa dengan fidyah. Sakit seperti apa yang diganti puasanya dengan puasa di hari lain. Kalau yang fidyah ini memang yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Jadi betul-betul kondisi fisiknya tidak memungkinkan lagi untuk mengerjakan puasa dan secara permanen. Jadi secara permanen nggak mungkin lagi berpuasa. Jadi bukan cuma nggak bisa puasa hari ini, nggak bisa puasa besok, nggak bisa puasa lusa, minggu depan. Tapi memang sampai tahun depan juga ini bicara tentang kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan lagi mengerjakan puasa. Ini yang fidyah. Tetapi kalau sakit dan masih memungkinkan, ya masih memungkinkan untuk berpuasa, misalnya sakitnya ini kalau menurut perhitungan dokter atau dia mengukur dengan kemampuan dan kondisi dirinya masih memungkinkan dan ada peluang untuk sembuh, maka puasanya kapan ya nanti tunggu sembuh. Tapi sembuhnya kira-kira masih 3 bulan lagi, nggak apa-apa. Mau 4 bulan lagi pun nggak masalah. 5 bulan lagi juga nggak ada masalah. Berarti tidak beralih ke fidyah, tapi ke tetap mengkodok, mengganti puasanya dengan puasa di hari yang lain. Nah ini yang terkait dengan fidyah. Jadi fidyah ini untuk yang memang tidak sanggup lagi berpuasa, sakitnya memang sakit yang sudah berat, tidak mungkin sembuh menurut perhitungan manusiawi tentunya, bukan takdir Allah SWT. Kalau Allah menakdirkan tentu bisa orang yang menurut perhitungan manusia susah untuk sembuh ternyata bisa sembuh, itu di tangan Allah SWT. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan dalam membayar fidyah bagi wanita yang tidak bisa berpuasa dengan orang tua atau lansia? Nah gini, ini yang perlu dibedakan. Jadi orang tua ini tergantung dari lansianya, ini lansia yang sakit karena memang kondisi fisiknya yang sakit, atau memang yang sudah tidak terkena kewajiban syariat. Misalnya apa? Ada lansia yang maaf sudah pikun dan sudah nggak ngerti apa, diajak ngomong nggak nyambung, jangankan ngomong yang berat, anaknya itu sudah nggak kenal, terus diajak ngomong udah nggak nyambung. Nah yang seperti ini namanya lansia yang sudah tidak terkena kewajiban syariat. Kalau ini memang nggak ada fidyahnya, nggak perlu mengeluarkan fidyah, dan memang nggak kena kewajiban syariat, karena syariat itu kena mengenai orang-orang yang salah satunya adalah berakal. Kalau hilang akalnya, nggak kena kewajiban, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat, nggak wajib haji, nggak wajib apa. Karena apa? Karena hilang akal. Kalau lansia yang seperti ini, kan kita lihat lansia ada yang memang kondisinya seperti itu. Jadi maaf, ya bukan cuma sekedar buang kotoran itu nggak bisa dikendalikan, tapi diajak ngobrol pun nggak nyambung. Anaknya sendiri nggak kenal. Itu kalau laki-laki, istrinya pun nggak kenal, sampai nama istrinya nggak tahu, dengan anaknya nggak kenal. Diajak ngobrol nyambung, kadang nyambung, kadang nggak nyambung, lebih banyak nggak nyambungnya. Dan ini kalau secara permanen sudah seperti itu, memang kewajiban puasanya sudah hilang. Ini masuk kategori sudah bukan mukallaf. Hal yang seperti ini sudah nggak kena kewajiban puasa. Tapi kalau lansianya masih diajak ngobrol masih nyambung, kondisinya cuma sakit dan dalam posisi kasur dibantu, disuapin makannya, kemudian diambilkan ini dan itunya, tapi masih tetap masuk kategori orang yang kena hukum mukallaf. Cuma kondisinya sakit, artinya akalnya masih berfungsi, diajak ngobrol masih nyambung dan masih bisa bicara, cuma nggak bisa puasa. Nah ini tetap fidyah sama dengan wanita
yang terkena kewajiban fidyah. Demikian Allah a'lam. Oh ya. Ayo. Ada apakah ada puasa untuk mengantar bulan yang mulia seperti bulan Muharram? Jika ada, apa niatnya? Kalau puasa mengantar bulan yang mulia seperti bulan Muharram. Saya kata kalau yang dimaksud puasa yang mengantar. Tapi kalau puasa dikerjakan pada bulan Muharram, jelas ada. Seperti tadi hadisnya, hadis sahih, bahkan urutannya berada pada urutan setelah puasa Ramadan. Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, puasa bulan ini. Itu puasanya apa cuma Senin Kamis? Boleh selain Senin Kamis. Misalnya puasa Daud atau puasa di selain Senin Kamis. Misalnya saya mau puasa hari Selasa, boleh. Puasa hari Rabu juga boleh. Jadi ini puasa di bulan Muharram. Demikian Allah. Pertanyaan terakhir ini. Ya. Ibu menyusui saat Ramadan ada bolong puasa. Sebaiknya qadha puasa dan fidyah atau cukup fidyah. Ini tergantung pilihan pendapat yang diambil. Karena begini, di kalangan para ulama ada dua pendapat yang berkembang, kemudian ada pendapat ketiga yang menggabungkan. Pendapat pertama adalah bahwa puasanya cukup diganti dengan fidyah. Pendapat kedua, ini disamakan dengan yang sakit. Jadi berarti mengqadha. Nah, dua pendapat ini yang berkembang, dan kalau kita lihat di kalangan para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama sekarang, dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Dan kalau dicari bagaimana kan imam empat madhab juga, dan ulama-ulama yang bermadhab dengan empat madhab itu juga dikenal memilih salah satu dari dua pendapat tadi. Yang satu mengqadha, yang satu lagi memilih untuk fidyah. Kemudian ada yang merinci kalau kondisinya ini khawatir untuk diri sang ibu, beda dengan kalau kondisinya khawatir untuk anaknya, maka kemudian ada yang fidyah, ada yang mengqadha dan sekaligus fidyah. Tapi asalnya adalah dua pendapat tadi. Nah, kalau pertanyaannya mana yang lebih kuat dari dua pendapat yang ada tadi, nah ini yang agak susah. Mana yang rajih? Biasanya yang muncul adalah pilihannya kalau Ustaz pilih yang mana? Coba begitu. Sehingga nanti kalau misalnya tanyakan pada Ustaz yang lain, misalnya pilihannya berbeda. Ya, pilihannya berbeda. Jadi misalnya kalau tanya pada Ustaz A, mungkin mengikuti pendapat beberapa ulama yang memilih bahwa itu qadha itu lebih kuat. Alasannya karena pertama, kedua, ketiga dan banyak argumen yang disebutkan. Kemudian ada yang lain mengatakan bahwa fidyah lebih kuat. Jadi itu dua pendapat yang ada yang berkembang. Tentu terakhir kalau pertanyaannya saya pilih yang mana? Saya pilih yang fidyah. Saya pilih yang qadha. Dan Syekh Utsaimin mengatakan kalau pilih qadha, kemudian nanti gimana kondisinya? Misalnya hamil, setelah bulan Ramadan, setelah itu lahirkan, setelah itu nyusui, setelah nyusui selesai hamil lagi, lalu melahirkan, nyusui, lalu hamil lagi, melahirkan, nyusui, hamil, jadi homal hamil. Jadi kemudian sampai berapa tahun? Kata Syekh Utsaimin, yang kondisinya seperti itu, dia mengqadhanya kapan? Setelah selesai semua itu. Maka nanti dihitung, ternyata hutang puasanya 180 hari misalnya. Karena Ramadan, ya tadi hamil, melahirkan, nyusui, hamil lagi. Di homal hamil ini sampai anaknya misalnya berapa ini? 7 kan gitu kan, kebayang ya. Kalau 7 hamil, nyusui, hamil lagi, nyusui, hamil lagi. Sementara kondisi fisiknya nggak memungkinkan puasa. Kapan itu mengqadhanya? Dia nanti sudah selesai setelah sekian tahun. Maka jangan lupa kalau yang seperti ini hitung Ramadan kemarin 29, 30, 29, 30, dia itu nanti akhirnya jumlahnya ternyata 185 atau 190 berapa gitu. Ya itu nanti pilihannya seperti itu. Itu penjelasan Syekh Utsaimin ketika beliau menjelaskan kalau orang memilih pendapat itu, bagaimana solusinya? Ya nggak ada masalah.
Meskipun setelah Ramadan ini lewat, karena kondisinya memang nggak mungkin kan. Ini nyusui, setelah nyusui hamil lagi, nyusui lagi, hamil lagi. Nah yang hukum hamil begini, maka lalu gimana kondisinya ya nanti mengkotoknya setelah selesai semuanya. Demikian wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.